Keterampilan perumusan masalah juga perlu kita tingkatkan. Apa aja sih? Yuk kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Di video saya yang ke-147 ini akan membahas tentang keterampilan perumusan masalah sebagai pendalaman proses perencanaan puskesmas. Ini merupakan kelanjutan dari video 59 dan video ke-60. Dari beberapa keterampilan perumusan masalah yang sudah dibahas di video 59 tentang proses perencanaan 5 tahunan puskesmas, kita akan membahas lebih mendalam. Apa itu perumusan masalah? Dari hasil analisis data dilaksanakan perumusan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tahapan ini dilaksanakan melalui 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilaksanakan dengan membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis upaya, target, pencapaian, dan masalah yang ditemukan. Kita lihat tabel 2, contoh tabel identifikasi masalah. Tabel ini terdiri dari kolom nomor, upaya, target, pencapaian, dan masalah. Kemudian ke bawahnya ada UKM esensial yang terdiri dari 5, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, kemudian gizi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian yang kedua UKM pengembangan, dan yang ketiga UKP. Masalah dirumuskan berdasarkan prinsip 5W1H, what, who, when, where, why, dan how. Apa masalahnya, siapa yang terkena masalahnya, kapan masalah itu terjadi, di mana masalah itu terjadi, kenapa dan bagaimana masalah itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah menetapkan urutan prioritas masalah. Mengingat adanya keterbatasan kemampuan dalam mengatasi masalah, ketersediaan teknologi yang memadai, atau adanya keterkaitan satu masalah dengan masalah lainnya, maka perlu dipilih masalah prioritas dengan jalan kesepakatan tim. Bila tidak dicapai kesepakatan, dapat ditempuh dengan menggunakan kriteria lain. Dalam penetapan urutan prioritas masalah, dapat mempergunakan berbagai macam metode, seperti metode USG atau urgensi, seriousness, dan growth, dan sebagainya. Ini adalah metode USG. Kita coba bahas metode USG. Urgensi, seriousness, dan growth atau USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Kedua, seriousness. Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Seriousness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak. Ketiga, growth.
Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Data atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan metode USG yakni sebagai berikut. 1. Hasil analisis situasi. 2. Informasi tentang sumber daya yang dimiliki. 3. Dokumen tentang perundang-undangan, peraturan, serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya kita lihat tabel 3, contoh matriks pemecahan masalah dengan metode USG. Jadi kita lihat matriksnya, ada masalah A, masalah B, masalah C. Kemudian kita lihat nilai dari U masing-masing S dan G. Kita lihat kalau masalah A itu U-nya nilainya 5, kemudian S-nya 3 dan G-nya 3, totalnya menjadi 11. Kemudian dibandingkan dengan masalah yang B, nilainya U 4, S-nya 4 dan G-nya 4. Kemudian masalah C, U-nya adalah 3, S-nya 5, G-nya 5. Ini menunjukkan kalau dilihat berdasarkan skala Likert 1 sampai 5, 5 itu sangat besar, 4 itu besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Atas dasar contoh tersebut, maka isu yang merupakan prioritas adalah isu C. Kami menganjurkan dalam penilaian ini itu tidak sendirian, tetapi bersama dengan beberapa teman. Kemudian yang ketiga, mencari akar penyebab masalah. Setelah ditentukan masalah yang menjadi prioritas, selanjutnya dicari akar penyebab dari masalah tersebut. Penyebab masalah agar dikonfirmasi dengan data di puskesmas. Beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam mencari akar penyebab masalah adalah: pertama, diagram sebab akibat dari Ishikawa atau diagram tulang ikan atau fishbone. Diagram sebab akibat digambarkan seperti contoh pada formulir 1 terlampir. Langkah-langkah penyusunannya meliputi: pertama, tulislah masalah pada bagian kepala ikan. Kemudian buat garis horizontal dengan anak panah menunjuk ke arah kepala ikan. Kemudian tetapkan kategori utama dari penyebab. Buat garis dengan anak panah menunjuk ke arah horizontal. Lakukan brainstorming atau curah pendapat dan fokuskan pada masing-masing kategori. Setelah dianggap cukup, dengan cara yang sama lakukan untuk kategori utama yang lain. Untuk masing-masing kemungkinan penyebab, coba membuat daftar sub penyebab dan letakkan pada cabang yang lebih kecil. Setelah semua ide atau pendapat dicatat, lakukan klarifikasi data untuk menghilangkan duplikasi, ketidaksesuaian dengan masalah, dan lain-lain. Ini kita lihat formulir 1 adalah diagram sebab akibat. Yang perlu diperhatikan, fishbone diagram hanya menggambarkan tentang kemungkinan suatu penyebab, bukan fakta atau penyebab yang sesungguhnya. Untuk itu, diperlukan konfirmasi dengan data di puskesmas untuk memastikannya. Efek atau masalah perlu diidentifikasi dan dipahami dengan jelas sehingga tidak terjadi kerancuan dalam mencari kemungkinan penyebabnya. Alat ini merupakan cara terbaik untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab secara terfokus sehingga dapat dihindari kemungkinan terlewatnya penyebab. Pastikan bahwa setiap anggota tim dapat terlihat secara penuh dalam proses penyusunan fishbone diagram tersebut. Kedua, pohon masalah atau problem trees. Pohon masalah terlihat seperti pada contoh formulir 2 terlampir. Langkah-langkah penyusunannya meliputi: tuliskan masalah pada kotak di puncak pohon masalah. Buat garis panah vertikal menuju kotak tersebut. Tetapkan kategori utama dari penyebab dan tuliskan pada kotak di bawahnya dengan arah panah menuju ke kotak masalah. Lakukan curah pendapat dan fokuskan pada masing-masing kategori. Setelah dianggap cukup, dengan cara yang sama, lakukan untuk kategori utama yang lain. Untuk masing-masing kemungkinan penyebab, coba membuat daftar sub penyebab dan letakkan pada kotak yang ada di bawahnya. Setelah semua pendapat tercatat,
Lakukan klarifikasi data untuk menghilangkan duplikasi atau tidak sesuai dengan masalah dan lain-lain. Kita lihat formulir 2 dari pohon masalah. Atau jika diuraikan secara sederhana menjadi seperti ini, ya, sebab-sebab dan seterusnya. Kemungkinan penyebab masalah dapat berasal dari satu input atau sumber daya, baik sarana, prasarana, alat kesehatan, tenaga, obat, dan bahan habis pakai, anggaran, dan data. Kemudian yang kedua, proses atau pelaksanaan kegiatan, dan ketiga, lingkungan. Selanjutnya, menetapkan cara pemecahan masalah. Untuk menetapkan cara pemecahan masalah, dapat dilakukan kesepakatan di antara anggota tim dengan didahului brainstorming atau curah pendapat. Bila tidak terjadi kesepakatan, dapat digunakan tabel cara pemecahan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut. Pertama, brainstorming atau curah pendapat. Dilaksanakan untuk membangkitkan ide atau gagasan atau pendapat tentang suatu topik atau masalah tertentu dari setiap anggota tim dalam periode waktu yang singkat dan bebas dari kritik. Manfaat dari brainstorming adalah untuk mendapatkan ide atau pendapat atau gagasan sebanyak-banyaknya. Juga untuk pengembangan kreativitas berpikir dari anggota tim dan memacu keterlibatan seluruh peserta atau anggota tim. Tipe brainstorming adalah pertama terstruktur. Setiap anggota tim menyampaikan ide atau gagasan secara bergiliran. Tidak terstruktur, setiap peserta yang mempunyai ide atau gagasan dapat langsung menyampaikannya. Langkah-langkahnya adalah: pertama, tetapkan suatu topik atau masalah sejelas mungkin. Kedua, beri waktu beberapa saat kepada anggota untuk memahami dan memikirkannya. Ketiga, tetapkan waktu yang akan digunakan untuk curah pendapat, misalnya 30-45 menit. Anggota tim menyampaikan data. Selanjutnya, apabila terdapat beberapa anggota yang mendominasi, gunakan cara pendapat terstruktur sehingga seluruh anggota mempunyai kesempatan yang sama. Bila yang dipilih secara terstruktur, anggota yang tidak menyampaikan pendapat pada gilirannya harus mengucapkan pas dan kesempatan diberikan pada anggota berikutnya. Beri dorongan atau rangsangan agar anggota berani memberikan atau mengajukan pendapat. Selama brainstorming berjalan, tidak dibenarkan menanggapi pendapat anggota yang sedang berbicara. Bila ini terjadi, pimpinan sidang harus segera menegur. Tuliskan setiap ide atau gagasan tersebut pada flip chart sehingga dapat dilihat oleh seluruh anggota. Teruskan brainstorming sampai waktu yang telah ditetapkan habis. Lakukan klarifikasi, hilangkan sesuatu yang menyimpang dari topik atau duplikasi yang terjadi. Buat list pendek yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, kesepakatan di antara anggota tim berdasarkan hasil dari curah pendapat atau brainstorming. Hasil kesepakatan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana 5 tahunan. Selanjutnya, bila tidak terjadi kesepakatan, digunakan metode tabel cara pemecahan masalah sebagai berikut. Contoh tabel cara pemecahan masalah yaitu tabel 4. Matriksnya adalah nomor, prioritas masalah, penyebab masalah, alternatif pemecahan masalah terpilih, dan keterangan. Prioritas masalah diurutkan berdasarkan nomor 1, 2, 3, 4. Sobat sehat, demikianlah di video 147 ini kita telah membahas keterampilan perumusan masalah sebagai bagian dari proses perencanaan puskesmas. Selanjutnya kita akan mulai membahas tahapan penyiapan mutu, kinerja, dan keselamatan pasien di FKTP berdasarkan Permenkes 46 tahun 2015 tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktek mandiri dokter atau dokter gigi mulai video 148. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.